Ini dari mana inspirasi, dari mana, bisa dari manapun. Bisa mengambil inspirasi dari orang, tapi jangan ngikutin plak juga. Awards di Oktober nanti ini seperti apa? Sebagai host tetap. Ya apapun yang dipercaya harus dilakukan yang terbaik. Apalagi ini kan dipercaya oleh sesuatu yang besar, TikTok dan RCTI harus melakukan yang terbaik. Tapi yang jelas, kalau tadi saya bilang saya awalnya itu hanya penikmat apa yang ditampilkan oleh TikTok. Tapi akhirnya saya menjadi pelaku konten kreator di TikTok juga. Awalnya TikTok itu dulu image-nya menjadi platform yang goyang-goyang saja. Joget-joget ya? Nah, joget-joget. Akhirnya ketika saya lagi pandemi, lagi kena COVID, saya bengong, bingung ngapain. Udah akhirnya coba-coba bikin konten. Ternyata orang pada suka tentang pengalaman saya, bagaimana menjalani ketika COVID itu seperti apa dan sebagainya. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Dan kalau bertanya idenya dari mana, inspirasinya dari mana, bisa dari manapun. Bisa mengambil inspirasi dari orang, tapi jangan ngikutin plak juga, harus kreatif juga, betul ya? Karena tidak dinilai nanti ya. No copycat ya? Ya, yang jelas harus tahu apa kekuatan kita, apa yang ada di lingkungan kita itu jadikan kekuatan. Kalau saya pribadi, karena saya hidup dengan keluarga dan binatang menjadi salah satu. Jangan gitu matanya. Kenapa pas kata binatangnya matanya ke saya? Gak enak nih kayaknya. Bagaimana saya interaksi dengan binatang, peliharaan saya, bagaimana ketika setiap Idul Adha kurban saya memuliakan hewan kurban saya itu di TikTok selalu viewersnya puluhan M loh, terima kasih loh, alhamdulillah ya. Dan tidak hanya itu, jadi bukan hanya viewersnya banyak, tapi berarti banyak orang melihat, banyak orang terinspirasi. Itu yang luar biasa juga tentang buat aku dan anak-anak. Dan entah kenapa kalau muatannya melo-melo buat aku ya, melo-melo pakai lagu yang pas, kata-kata yang pas, itu tuh orang suka. Jadi intinya masing-masing orang punya kekuatan. Kalau Timo itu dengan kegiatan sportnya, kalau mungkin saya dengan kegiatan keluarga, binatang dan melankolisnya saya. Asik. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan saya bisa menang juga ya, sebagai host juga ya. Makan banyak dong berarti ya. Terima kasih. Kayaknya Irfan lagi ada kesibukan di sini. Jadi berbicara mengenai pemenang, maaf kemarin saya juga dapat award juga di Indonesia Television Award. Itu habis 100, itu program nomor 1. Saya harus syuting, ini lagi kabur. Oh, oke, baik. Jadi sombong dikit terus pamit gitu ya. Mau garis bawain aja Irfan Hakim, Sipo, nominasi coret ya. Papa yang penting MC. Oke dah. Terima kasih ya. Ada special star ya. Atau saya lebih bocorin buat kita sedikit aja paling enggak. Jangan cuma di spill dikit, nanggung banget gitu bu. TikTok Awards nanti tanggal 12 Oktober sudah pasti akan diadakan secara live di studio terbesar di MNC Studios ya. Kita kurang bisa sampai 200 orang ya. Kita akan buat secara live performance juga sangat TikTok sekali. Kemudian konten-kontennya juga pasti akan mengandung konten-konten yang ada di TikTok ya. Kemudian akan ada kolaborasi performers, penyanyi, band, kemudian para content creator sendiri ya. Rasanya itu menjadi malam penghargaan untuk mereka ya, Mbak Karina. Kita akan lihat nanti seperti apa kemeriahannya. Siapa yang akan ada di situ? Kalau sekarang dibocorin sekali lagi nggak surprise Pak. Jadi dipantau terus aja di TikTok, ya kan? Kemudian di kita nanti di RCTI juga pasti akan ada di Instagram RCTI Official. Tetap ya. Nah, pertanyaan terakhir mungkin untuk malam final akan berdurasi berapa lama? Karena kita tahu ini ada 17 kategori, lumayan panjang ya. Durasinya kurang lebih 2 jam. 2 jam ya? Ya, di situ nanti pasti nggak akan berasa dari awal sampai akhir itu semua durasi masing-masing. Nanti kita akan lihat. Ada bu, ya aja dulu sekarang. Ya, itu kurang lebih fun. Baik, terima kasih. Bang lagi mungkin kalau Mas Anton sedikit tanya tentang para nominasi ini. Ada kesulitan tersendiri nggak sih untuk akhirnya menentukan ini loh 17 yang hasil yang akan jadi kategori kita?
Kesulitan tersendiri paling berat apa Pak? Kesulitan terberat itu adalah sebenarnya setiap konten kreator itu patut mendapatkan penghargaan. Bahwa sebenarnya gini loh, saya salah satu orang yang sangat menghargai apapun siapapun yang orang kerjakan dari small step itu. Bagaimana sebenarnya ini bukan hanya perayaan orang yang menang aja, tapi kayak benar-benar orang yang memang mau dan berani melakukan small step itu. Jadi, tetapi balik lagi kalau misalkan lo nanya kesulitannya aja apa, itu adalah bagaimana kita bisa secara objektif. Ya, pasti itu kan kayak kita lihat ini kontennya bagus, tapi apakah itu memberikan sebuah dampak dan seberapa luas dampaknya? Tapi juga bukan hanya luas, tetapi kayak benar-benar soulful apa enggak ini? Punya sebuah nilai-nilai edukasi apa enggak? Gitu kan? Maka itu menjadi objektif, makanya ada beberapa panel juri di sini untuk agar kita bisa lebih objektif lagi gitu sih. Dan juga dari sudut pandang yang berbeda-beda, bukan hanya dari satu sudut pandang, tapi kayak pandangan yang berbeda. Ada tiga dari publik juga ada, dari dari subjek sama yang satu lagi Baik, karena tadi udah di-spill, ternyata bukan Mas Anton aja sendirian, ada panel juri juga. Dan ternyata kita punya salah satu juri yang akan sedikit menjelaskan tentang nominasi awards. Kita lihat teman-teman. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya untuk di media sosial, sebenarnya di program-program itu sangat erat sekali ya. Yang kita lihat yang untuk TikTok ini, kita di program-program yang diproduksi oleh SATD sendiri, kita juga kami banyak memakai materi-materi FYP dari TikTok gitu ya. Itu sangat menarik gitu. That's why makanya ada TikTok Awards gitu. Dan kalau kita bicara TikTok ini, itu seperti tadi Ivan juga sampaikan gitu ya, sesuatu yang sebenarnya sangat simpel sederhana yang orang siapapun bisa melakukan. Evan juga punya kan? Ada Bu. Sudah ada. Tadi minta Bu Karina. Itu dia Bu, yang biru itu enggak. Udah berapa bulan nih Bu itu? Oke. Ya nanti di note berarti ya, setelah ini langsung kita off air di belakang, offline di belakang. Oke. Kira-kira seperti itu sih jawabannya kurang lebih. Semoga menjawab. Sesimpel Untuk pertanyaannya, ya seperti yang tadi sudah di-share oleh Bu Imelda, bahwa ini adalah tahun ketiga TikTok Awards, yang pastinya kami akan membuat untuk performance-nya mohon ditunggu. Nah, tapi kembali ke objektif awal bahwa program ini dibuat untuk mengapresiasi para creator, di mana tahun ini kami memiliki 17 kategori nominasi. Mungkin tadi sudah diperlihatkan di TV ya. Nah, di mana ada 8 public vote dan 8 judges pick. Nah, dan ada satu juga kategori Change Makers of the Year, di mana kami ingin menyoroti kreator-kreator yang telah memberikan dampak positif, terutama di bidang edukasi, lingkungan, dan ekonomi. Gitu. Untuk siapa kreatornya ditunggu aja nanti tanggal 12. Sumber tuh bisa datang dari mana aja sih. Jadi kayak aku, keseharian aku misalnya itu 2020 start, aku masih dalam kuliah, dari masa perkuliahan aku. Tapi ada keseharian aku as an atlet juga, dimana aku setiap hari dari Senin sampai Sabtu latihan renang, dan itu menjadi 2 kegiatan yang di keseharian aku. Jadi ada banyak sebenarnya bisa dijadikan inspirasi nih, mulai dari latihan aku, mulai dari tutorial edukasi renang, lalu bisa challenge, dan juga di perkuliahan pun aku juga kuliah di ilmu komunikasi di Unpad. Jadi kayak ada beberapa teman-teman aku yang passionate dengan olahraga juga, itu bisa jadi bahan atau konten juga. Jadi start dari teman-teman, dari keluarga, dari orang sekitar, atau bahkan mencari inspirasi gak hanya dari orang sekitar, tapi bisa dari internet juga. Jadi banyak banget inspirasi untuk bisa kita olah jadi storyline, jadi satu video lewat layar kecil kita.